Dalam perjalanan sejarah, keyakinan manusia selalu menjadi subjek perdebatan yang panjang. Ada yang mencari kebenaran, ada yang mempertahankan dogma, dan ada pula yang menguji batas pemikiran. Audio ini akan membahas salah satu babak penting dalam sejarah teologi. Sebuah topik yang mungkin menggugah rasa ingin tahu, tetapi juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian orang. Kami menyajikan audio ini bukan untuk memaksakan keyakinan, tetapi untuk menggali sejarah dan memahami bagaimana konsep-konsep ketuhanan berkembang. Jika Anda merasa topik ini terlalu sensitif, kami menghormati keputusan Anda untuk tidak melanjutkan mendengar. Namun, jika Anda ingin menelusuri lebih jauh, siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan pemikiran yang akan menantang sudut pandang dan membuka wawasan baru. Silakan lanjutkan dengan pikiran terbuka atau tinggalkan jika merasa kurang nyaman. Dengan segala hormat, mari kita mulai. Sejarah adalah lautan luas yang menyimpan rahasia tentang pencarian manusia akan kebenaran. Dari masa ke masa, manusia selalu berusaha memahami hakikat eksistensi dan penciptaan, mencari jawaban tentang siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan kemana mereka akan kembali. Dalam perjalanan ini, berbagai keyakinan lahir dan berkembang, sebagian bertahan sebagai kepercayaan utama, sementara yang lain ditolak, dikutuk, dan dianggap menyimpang. Namun, terkadang, yang dianggap menyimpang justru lebih dekat dengan kebenaran sejati. Salah satu episode paling menarik dalam sejarah agama adalah pertentangan teologis di tubuh kekristenan pada abad keempat Masehi, yang berpuncak pada pertarungan antara paham Arianisme dan doktrin Trinitas. Di tengah gejolak pemikiran teologis yang melanda dunia Kristen saat itu, muncullah seorang tokoh yang mengguncang fondasi keimanan yang telah diterima oleh gereja-gereja besar. Arius, seorang presbiter dari Alexandria, Mesir, adalah pemikir yang menolak konsep bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejajar dengan Allah Bapa. Baginya, Tuhan adalah satu dan mutlak, tidak dapat memiliki persekutuan dalam keesaannya. Yesus, meskipun memiliki kedudukan yang tinggi dan disebut sebagai Putra Allah, tetaplah makhluk yang diciptakan oleh Allah, bukan bagian dari ketuhanan yang sejajar. Pemikiran ini segera menarik pengikut, tetapi juga menghadapi perlawanan keras dari otoritas gereja yang melihatnya sebagai ancaman besar terhadap doktrin yang telah berkembang. Ajaran Arius berkembang dengan pesat, terutama di kalangan kaum cendekiawan, dan beberapa pemimpin gereja yang merasa bahwa pemahamannya lebih masuk akal dibandingkan konsep Trinitas yang sulit dicerna akal sehat. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Esa memiliki 3 pribadi dalam satu hakikat? Bagaimana mungkin Yesus, yang lahir, makan, tidur, dan mengalami penderitaan seperti manusia biasa, dapat dianggap sebagai Tuhan yang kekal? Bagi Arius dan para pengikutnya, keesaan Tuhan adalah sesuatu yang tidak dapat dikompromikan. Tuhan adalah satu, dan segala sesuatu selainnya adalah ciptaan, termasuk Yesus. Namun, pandangan ini tidak diterima oleh pihak gereja yang dominan, yang saat itu dipimpin oleh Uskup Alexander dari Alexandria dan penerusnya, Athanasius. Mereka bersikeras bahwa Yesus adalah bagian dari Tuhan yang tidak terpisahkan, satu hakikat dengan Allah Bapa. Pertentangan ini semakin memanas hingga menarik perhatian Kaisar Konstantinus, penguasa Romawi yang baru saja menjadikan Kristen sebagai agama yang sah di kekaisarannya. Bagi Konstantinus, perpecahan dalam gereja adalah ancaman bagi stabilitas politik. Ia tidak memahami perdebatan teologis ini secara mendalam, tetapi ia tahu bahwa persatuan gereja sangat penting bagi kekuatan kekaisarannya. Maka, pada tahun 325 Masehi, Konstantinus mengadakan Konsili Nisea, sebuah pertemuan besar yang mengumpulkan para uskup dari berbagai wilayah untuk menyelesaikan perselisihan ini. Dalam konsili ini, Arius dan pengikutnya dipanggil untuk mempertahankan pandangan mereka, sementara pihak lawannya, yang mendukung doktrin Trinitas, berusaha menjatuhkan mereka. Perdebatan berlangsung sengit, tetapi hasilnya sudah dapat ditebak sejak awal. Dengan tekanan dari kaisar dan mayoritas uskup yang telah terpengaruh oleh doktrin Trinitas, ajaran Arius dinyatakan sesat.
dan Konsili Nisea menetapkan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa, homoousios, sebuah istilah yang menjadi dasar dari konsep Trinitas. Keputusan ini bukan sekadar pernyataan teologis, tetapi juga awal dari penganiayaan terhadap penganut Arianisme. Arius sendiri diasingkan, tulisan-tulisannya dibakar, dan pengikutnya dipaksa untuk menerima doktrin Nisea atau menghadapi hukuman berat. Gereja mulai menggunakan kekuasaan negara untuk menekan segala bentuk pemikiran yang berbeda, sebuah ironi mengingat Kristen sendiri pernah dianiaya oleh Kekaisaran Romawi sebelum menjadi agama resmi. Namun, ajaran Arius tidak begitu saja hilang. Banyak uskup dan bahkan beberapa kaisar setelah Konstantinus tetap bersimpati terhadap pandangan Arianisme. Beberapa kerajaan di Eropa, seperti bangsa Goth dan Vandal, justru menganut ajaran ini, menunjukkan bahwa meskipun ditekan, gagasan bahwa Tuhan itu satu dan tidak memiliki sekutu tetap memiliki daya tarik yang kuat. Perjalanan ini mengungkap satu kebenaran yang menarik. Doktrin Trinitas bukanlah sesuatu yang secara mutlak diajarkan sejak awal kekristenan. Ia lahir dari perdebatan, tekanan politik, dan keputusan konsili, bukan dari wahyu ilahi yang jelas dan tidak dapat diperdebatkan. Jika benar bahwa keesaan Tuhan itu mutlak, mengapa perlu ada pertemuan besar yang dihadiri ratusan uskup untuk menentukannya? Disinilah Islam memberikan jawaban yang jelas dan lugas. Dalam Islam, Tuhan tidak perlu didefinisikan melalui konsili atau perdebatan teologis. Al-Quran menyatakan dengan tegas dalam surah Al-Ikhlas, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Konsep ketuhanan dalam Islam tidak terikat pada spekulasi filosofis manusia, tetapi langsung berasal dari wahyu yang murni. Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang mutlak, yang tidak memiliki sekutu dalam bentuk apapun. Nabi Isa atau Yesus tidak lebih dari seorang rasul, utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel untuk membawa mereka kembali kepada ajaran tauhid. Jika kita membandingkan pandangan Arius dengan Islam, kita menemukan banyak kesamaan. Arius menolak gagasan bahwa Yesus adalah Tuhan. Begitu pula Islam. Arius mengajarkan bahwa Tuhan itu satu dan tidak terbagi, sama seperti yang diajarkan dalam Islam. Jika saja Arius hidup di zaman Rasulullah, mungkin ia akan menjadi salah satu orang yang pertama menerima Islam sebagai kebenaran sejati. Namun, berbeda dengan Arianisme yang akhirnya dikalahkan oleh politik gereja, Islam terus bertahan dan berkembang sebagai agama yang paling murni dalam ketauhidannya. Ia tidak bergantung pada konsili manusia untuk menentukan doktrin, tidak berubah mengikuti arus sejarah, dan tidak tunduk pada kekuasaan duniawi. Sejarah telah menunjukkan bagaimana manusia seringkali mengorbankan kebenaran demi kepentingan kekuasaan dan politik. Konsili Nisea bukan sekadar perdebatan teologis, tetapi juga langkah politik untuk mengukuhkan otoritas gereja. Ketika kita melihat kembali, kita menemukan bahwa banyak ajaran yang dianggap sesat oleh gereja justru lebih mendekati kebenaran sejati. Arianisme hanyalah salah satu dari banyak aliran yang mencoba kembali kepada ajaran tauhid, tetapi akhirnya dihancurkan oleh kepentingan institusi keagamaan. Namun, Islam hadir sebagai jawaban atas kebingungan ini. Islam tidak mengandalkan filsafat manusia untuk memahami Tuhan, tetapi menerima wahyu sebagai sumber kebenaran mutlak. Ketika gereja-gereja besar menetapkan dogma mereka bukan hanya mendefinisikan keyakinan, tetapi juga membatasi ruang berpikir bagi siapa saja yang memiliki pemahaman berbeda. Sejarah menunjukkan bahwa keputusan teologis seringkali tidak lahir dari pencarian kebenaran yang jujur, tetapi lebih karena kepentingan institusi yang ingin mempertahankan dominasinya. Arianisme adalah bukti dari bagaimana pemikiran yang berbeda tidak hanya dianggap sebagai tantangan intelektual, tetapi juga ancaman politik. Gereja tidak bisa membiarkan paham ini berkembang, karena jika Yesus bukan Tuhan, maka doktrin penebusan dosa runtuh. Jika penebusan dosa runtuh, maka seluruh struktur agama yang dibangun gereja akan kehilangan fondasinya. Konsep Trinitas yang dikukuhkan oleh Konsili Nisea adalah hasil dari kompromi politik yang dibungkus dengan bahasa teologis. Kaisar Konstantinus, meskipun bukan seorang teolog, menyadari bahwa perpecahan di dalam gereja bisa melemahkan stabilitas kekaisarannya. Maka, ia menggunakan otoritasnya untuk memastikan bahwa satu pandangan menang atas yang lain. Gereja pun tidak ragu untuk menggunakan cara-cara represif demi mempertahankan keputusan ini. Arius dan pengikutnya dikucilkan, buku-bukunya dibakar, dan siapa saja yang menolak menerima Trinitas
dianggap sebagai musuh iman. Namun, sebuah kebenaran yang sejati tidak bisa dipadamkan hanya dengan pengasingan atau pembakaran buku. Arianisme tetap bertahan dalam berbagai bentuk, terutama di kalangan bangsa-bangsa Jermanik seperti Visigoth dan Ostrogoth. Bahkan setelah dinyatakan sesat, paham ini terus dianut oleh banyak orang yang merasa bahwa ajaran Arius lebih sesuai dengan akal dan ajaran asli Yesus. Di sini kita melihat bahwa ajaran yang didasarkan pada kebenaran fitrah manusia lebih sulit untuk dihapuskan, bahkan ketika kekuasaan dunia berusaha menekannya. Islam datang sebagai penyempurna dari semua pencarian ini. Apa yang coba diperjuangkan Arius dalam batas-batas Kristen telah lama ditegaskan dalam Islam sejak awal. Islam menegaskan bahwa Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Isa atau Yesus tidak lebih dari seorang nabi dan hambanya, sebagaimana Muhammad dan para nabi lainnya yang diutus untuk mengingatkan manusia akan tauhid. Kontras antara doktrin yang berkembang dalam agama induk dan ajaran Islam begitu mencolok. Jika dalam kekristenan, konsep ketuhanan terus mengalami revisi, perdebatan, dan bahkan perubahan melalui berbagai konsili, Islam tetap pada ajaran tauhid yang sama sejak awal. Tidak ada perubahan, tidak ada spekulasi teologis yang membingungkan umat, karena Islam datang dengan wahyu yang jelas dan langsung dari Sang Pencipta. Dalam perspektif sejarah, kita melihat bahwa agama yang terlalu bergantung pada konsensus manusia, keputusan gereja, untuk menetapkan dogmanya rentan terhadap perubahan, manipulasi. Apa yang dianggap sebagai kebenaran mutlak dalam suatu masa, bisa saja dianggap sesat di masa lain. Arianisme yang dulu banyak diikuti, didukung beberapa kaisar, akhirnya lenyap, tetapi ajaran Trinitas yang menggantikannya pun terus diperdebatkan, ditentang oleh sebagian pemikir hingga saat ini. Sebaliknya, Islam membawa sebuah ajaran yang tidak bergantung pada konsili manusia, putusan ulama. Keimanan dalam Islam tidak didasarkan pada hasil voting para uskup, ijtihad kolektif, tetapi berasal dari wahyu ilahi, firman Allah, yang terjaga kemurniannya. Tidak ada satupun konsili dalam sejarah Islam yang memutuskan apakah Allah itu satu atau tiga, karena sejak awal Islam telah datang dengan kejelasan mutlak. La ilaha illallah, tauhid yang absolut, tidak ada Tuhan selain Allah. Sejarah menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu dimenangkan oleh mayoritas, dukungan politik. Arius dan para pengikutnya kalah dalam pertarungan politik, konflik teologi. Tetapi bukan berarti mereka sepenuhnya salah. Mereka berusaha kembali kepada konsep tauhid yang lebih murni, ajaran monoteisme awal, tetapi terhambat oleh kepentingan gereja yang sudah terlanjur membangun struktur keimanan, institusi religius yang bertumpu pada Trinitas. Ironisnya, ajaran mereka justru lebih dekat dengan Islam, prinsip tauhid, yang datang berabad-abad kemudian, sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Ketika kita melihat bagaimana ajaran dalam agama induk berkembang, kita menemukan pola yang berulang. Campur tangan manusia dalam urusan ketuhanan, spekulasi teologis, selalu menghasilkan kekacauan. Perdebatan tentang kodrat Yesus, hakikat Kristus, status Roh Kudus, esensi ketuhanan, dan hubungan antara ketiga pribadi dalam Trinitas telah menjadi bahan diskusi yang tak kunjung selesai dalam dunia Kristen. Sementara itu, Islam tetap teguh dalam satu prinsip. Allah adalah satu, maha kuasa, tidak memiliki sekutu, sifat tunggal, dan segala sesuatu selainnya adalah makhluk, ciptaan, yang tunduk kepadanya. Perjalanan sejarah ini mengajarkan kita satu hal yang penting. Agama yang benar adalah agama yang tidak membutuhkan keputusan manusia, keputusan kolektif, untuk menetapkan siapa Tuhan. Islam tidak perlu konsili Nicea, kredo teologi, tidak perlu debat panjang, perumusan doktrin, untuk mendefinisikan Allah. Kejelasan tauhid dalam Islam adalah bukti kemurnian ajarannya, kejelasan akidah, bebas dari spekulasi manusia, rekonstruksi keimanan, dan tetap konsisten sejak awal diturunkan, terjaga hingga kini. Perdebatan teologis mengenai hakikat Yesus Kristus, konflik kristologi, tidak berhenti pada konsili Nicea. Meskipun doktrin Trinitas telah ditegaskan, diinstitusikan, berbagai aliran pemikiran terus muncul, tantangan baru, menantang pemahaman ortodoks, keimanan resmi yang telah ditetapkan. Salah satu aliran tersebut adalah semi-Arianisme, ajaran moderat, yang mencoba mencari jalan tengah antara pandangan Arianisme, monoteisme ketat, dan doktrin Trinitas, keyakinan tiga pribadi. Mereka mengakui bahwa Yesus memiliki sifat ilahi, kedudukan tinggi, tetapi tetap menempatkannya di bawah Allah Bapa, subordinasi ketuhanan,
dalam hierarki ketuhanan. Semi-Arianisme muncul sebagai respons terhadap ketegangan antara Arianisme, penolakan Trinitas, dan ortodoksi Nisea, dogma resmi. Para pendukungnya berusaha mempertahankan keesaan Tuhan, ketuhanan tunggal, sambil tetap memberikan tempat istimewa bagi Yesus sebagai anak Allah, wakil Tuhan di dunia. Namun, upaya ini justru menambah kompleksitas dalam pemahaman teologis, membingungkan umat karena menciptakan spektrum baru dalam diskusi mengenai natur Kristus, hakikat Yesus. Di sisi lain, muncul pula pandangan modalisme, doktrin Unitarian, yang menyatakan bahwa Allah adalah satu pribadi, entitas tunggal, dengan 3 peran atau modus operandi, manifestasi ketuhanan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menurut pandangan ini, ketiga sebutan tersebut bukanlah pribadi yang berbeda, eksistensi terpisah, melainkan manifestasi berbeda dari satu Allah yang sama, satu zat dalam 3 ekspresi. Modalisme berusaha menjaga keesaan Tuhan, monoteisme murni, dengan menolak pemisahan pribadi dalam Trinitas, pluralitas ketuhanan, tetapi menghadapi kritik karena dianggap mengaburkan perbedaan peran antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, distorsi ajaran. Perdebatan ini menunjukkan betapa rumitnya upaya manusia, kesulitan rasional, untuk memahami dan mendefinisikan hakikat Tuhan melalui akal dan filsafat, metode spekulatif. Berbagai konsili dan sinode diadakan, sidang gereja, untuk mencapai kesepakatan, konsensus teologi, tetapi seringkali menghasilkan lebih banyak perpecahan, perselisihan internal, dan aliran baru, denominasi. Setiap kelompok berusaha mempertahankan pemahaman mereka sendiri, keyakinan masing-masing, yang mereka yakini paling mendekati kebenaran, versi ortodoksi. Dalam konteks ini, Islam menawarkan perspektif yang berbeda, solusi sederhana, dengan menekankan pentingnya wahyu, sumber ilahi, sebagai sumber utama pengetahuan tentang Tuhan, hakikat ketuhanan. Al-Quran mengajarkan bahwa Allah telah mengirimkan nabi-nabinya, utusan pilihan, untuk menyampaikan pesan tauhid yang jelas dan sederhana, ajaran tanpa keraguan, tanpa ambiguitas atau kompleksitas teologis, distorsi makna. Nabi Isa, Yesus, dalam Islam dihormati sebagai salah satu Rasul Ulul Azmi, Nabi utama, tetapi tidak dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan, bukan bagian dari ketuhanan. Pandangan Islam tentang Yesus menekankan kemanusiaannya, hakikat manusiawi, dan perannya sebagai utusan Allah, mubalik wahyu. Al-Quran menyebutkan bahwa Yesus lahir dari perawan Maryam, keajaiban kelahiran, sebagai tanda kekuasaan Allah, mukjizat ketuhanan, tetapi kelahirannya tidak menjadikannya ilahi, bukan Tuhan. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, kesembuhan dan kebangkitan, seperti menyembuhkan orang sakit, keajaiban medis, dan menghidupkan orang mati, kekuasaan atas kehidupan, semuanya terjadi dengan izin Allah, bukan kuasa pribadi, menunjukkan bahwa kekuatan tersebut berasal dari Tuhan, kekuasaan mutlak, bukan dari dirinya sendiri, bukan otoritas independen. Selain itu, Islam menolak konsep penyaliban Yesus, narasi pengorbanan, sebagaimana yang diyakini dalam kekristenan. Kisah Injil. Al-Quran menyatakan bahwa Yesus tidak disalibkan atau dibunuh, pengganti disalib, melainkan diangkat oleh Allah ke langit, keselamatan langsung. Pandangan ini berbeda secara fundamental dari narasi Kristen, doktrin pengorbanan, tetapi sejalan dengan keyakinan bahwa Allah memiliki kuasa penuh atas kehidupan dan kematian hamba-hambanya, takdir ilahi. Perbedaan pandangan ini seringkali menjadi sumber perdebatan, perselisihan teologis antara umat Islam dan Kristen, komunitas beriman. Namun, penting untuk memahami bahwa kedua agama memiliki kerangka teologis, struktur keyakinan, dan sumber wahyu, ajaran suci, yang berbeda, yang membentuk pemahaman mereka tentang figur Yesus, peran Isa dalam agama. Dialog yang konstruktif, diskusi ilmiah, antara kedua komunitas dapat membantu memperdalam pemahaman, penjelasan rasional, dan menghormati keyakinan masing-masing, menghindari konflik. Kembali ke sejarah, setelah Konsili Nisea, keputusan gereja terus menghadapi tantangan, perlawanan pemikiran, dari berbagai aliran yang menolak doktrin Trinitas, kritik dogma. Meskipun ajaran Arianisme secara resmi dianggap sesat, bid'ah gereja, pengaruhnya masih terasa di beberapa wilayah, pengikut yang bertahan, terutama di kalangan suku-suku Germanik seperti Goth dan Vandal, komunitas Kristen non-Romawi. Mereka mengadopsi bentuk kekristenan yang dipengaruhi oleh Arianisme, teologi subordinasi, menunjukkan bahwa meskipun ditekan, dilarang secara resmi, gagasan tentang keesaan Tuhan, tauhid, tetap memiliki daya tarik yang kuat, fitrah manusia. Di sisi lain,
Islam sejak awal menegaskan prinsip tauhid yang murni, keesaan Tuhan, tanpa kompromi. Pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kelanjutan dari ajaran para nabi sebelumnya, ajaran tauhid terdahulu, menekankan keesaan Allah, ketuhanan mutlak, dan penolakan terhadap segala bentuk penyekutuan, syirik. Konsistensi ini menjadi salah satu faktor yang membuat Islam dapat bertahan, terjaga kemurniannya, dan berkembang pesat di berbagai belahan dunia, menyebar luas. Perjalanan sejarah ini mengajarkan kita bahwa pencarian manusia akan pemahaman tentang Tuhan, ketuhanan, seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk politik, kepentingan kekuasaan, budaya, pengaruh tradisi, dan interpretasi individu, penafsiran pribadi. Upaya untuk mendefinisikan hakikat Tuhan melalui akal dan filsafat, logika manusia, tanpa bimbingan wahyu, petunjuk ilahi, dapat menyebabkan kebingungan, ketidakjelasan doktrin, dan perpecahan, konflik keagamaan. Oleh karena itu, penting untuk kembali kepada sumber wahyu yang murni, ajaran suci yang asli, dan otentik dalam memahami konsep ketuhanan, hakikat Tuhan. Dalam konteks modern, dialog antar agama menjadi semakin penting, krusial untuk membangun pemahaman, saling mengerti, dan toleransi, menghormati perbedaan antara komunitas yang berbeda, beragam keyakinan. Dengan memahami latar belakang historis, sejarah keagamaan, dan teologis, doktrin keimanan dari masing-masing keyakinan, kita dapat menghargai perbedaan, menjalin harmoni, dan mencari titik temu, persamaan nilai yang dapat memperkuat hubungan antarumat beragama, membangun kedamaian. Selain itu, refleksi terhadap sejarah perdebatan teologis, konflik doktrin, ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih menghargai pentingnya kesederhanaan, pemahaman yang jelas, dan kejelasan dalam ajaran agama, akidah yang murni. Kompleksitas teologis yang berlebihan, perumitan konsep ketuhanan, dapat menjadi penghalang bagi pemahaman, kesulitan memahami, dan praktik keagamaan yang tulus, keimanan yang bersih. Islam, dengan penekanannya pada tauhid yang sederhana, konsep ketuhanan yang jelas, dan jelas, tanpa ambiguitas, menawarkan model bagaimana ajaran yang murni, ajaran asli para nabi, dapat menjadi landasan bagi kehidupan spiritual, ibadah, dan sosial yang harmonis, masyarakat yang damai. Namun, tantangan tetap ada dalam menjaga kemurnian ajaran, keaslian tauhid di tengah berbagai interpretasi, penafsiran manusia, dan pengaruh eksternal, invasi pemikiran asing. Oleh karena itu, penting bagi komunitas beragama, umat Islam, untuk terus menjaga keimanan yang murni, tauhid sejati, menjauhi penyimpangan doktrin, bid'ah, dan takhayul, serta tetap berpegang teguh pada wahyu yang asli, Al-Quran dan Sunnah. Dalam perjalanan sejarah, kita menyaksikan bagaimana dogma yang disepakati dalam Konsili Nisea, keputusan teologi gereja, bukan hanya menjadi landasan keimanan Kristen, doktrin resmi, tetapi juga alat untuk mempertahankan otoritas gereja, kontrol keagamaan. Dengan menetapkan doktrin Trinitas sebagai kebenaran mutlak, kepercayaan wajib, gereja memiliki kendali penuh atas keimanan umatnya, mengatur keyakinan. Setiap pemikiran yang berbeda, ajaran alternatif, dianggap sebagai ancaman, penyesatan, yang harus diberantas, dilarang. Tetapi, sejarah menunjukkan bahwa upaya menekan sebuah pemahaman, pemaksaan doktrin, tidak serta-merta membuatnya lenyap, hilang begitu saja. Sebaliknya, ia tetap bertahan dalam bayangan, diyakini secara diam-diam, menunggu waktu untuk muncul kembali, mendapat tempat di masyarakat. Arianisme mungkin telah dikalahkan secara politis, dilarang gereja, tetapi pemikiran dasarnya tidak pernah benar-benar mati, terus dianut oleh sebagian kelompok. Gagasan tentang keesaan Tuhan yang tidak terbagi, tauhid murni, terus hidup dalam berbagai aliran pemikiran, gerakan monoteistik, bahkan di kalangan umat Kristen sendiri, kelompok anti-trinitas. Dalam sejarah, muncul berbagai gerakan yang menolak trinitas, kritik terhadap dogma gereja, seperti Unitarianisme di abad ke-16 dan 17, gerakan monoteisme baru, yang mengusung keyakinan bahwa Yesus hanyalah seorang utusan Tuhan, nabi, bukan Tuhan itu sendiri, bukan bagian dari ketuhanan. Di zaman modern, kita melihat bagaimana kepercayaan-kepercayaan yang menolak trinitas, paham anti-tritunggal, tetap bertahan dalam berbagai bentuk gerakan agama baru. Kelompok seperti Saksi-Saksi Yehua, denominasi Kristen, dan Unitarianisme kontemporer, gerakan rasionalis, memiliki pandangan yang, dalam beberapa aspek, lebih dekat dengan ajaran Islam, tauhid.
dibandingkan dengan kekristenan arus utama, Katolik dan Protestan. Islam menolak segala bentuk spekulasi manusia, pemikiran bebas, dalam urusan ketuhanan, hakikat Allah. Tuhan adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan akal manusia, transenden, dan satu-satunya cara untuk mengenalnya adalah melalui wahyu, firman ilahi. Oleh karena itu, Islam memberikan jawaban yang lugas, tegas, Allah itu Esa, satu-satunya Tuhan, tidak beranak, tidak memiliki keturunan, dan tidak diperanakan, tidak berasal dari entitas lain. Tidak ada kompleksitas teologis yang membingungkan, tanpa spekulasi filsafat. Jika kita melihat dari sudut pandang historis, sejarah agama, Islam datang sebagai penyempurna ajaran tauhid, penegasan keesaan Tuhan, yang telah lama dikaburkan oleh spekulasi manusia, rekayasa doktrin, di mana agama-agama lain bergantung pada konsili, keputusan kolektif, debat teologis, perumusan dogma, dan interpretasi manusia, pemikiran individu. Islam berpegang teguh pada wahyu yang tidak berubah, ajaran yang tetap, sejak pertama kali diturunkan, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Sejarah mengajarkan bahwa pemikiran yang menyimpang dari ajaran tauhid, keesaan Tuhan, selalu berakhir dalam kebingungan, ketidakkonsistenan, dan perpecahan, konflik internal. Kekristenan sendiri telah mengalami berbagai perpecahan besar, perubahan doktrin, dari perbedaan antara Katolik dan Ortodoks, perselisihan gereja, hingga munculnya ribuan denominasi Protestan, faksi keagamaan baru. Setiap kelompok mengklaim memiliki pemahaman yang benar, versi kebenaran masing-masing, tetapi semuanya bersumber dari dogma yang telah diselewengkan, ajaran yang telah diubah sejak awal. Di akhir perjalanan ini, kita melihat bahwa kebenaran, hakikat sejati, bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh suara mayoritas, keputusan kolektif, atau keputusan politik, intervensi penguasa. Jika sebuah ajaran harus dipaksakan dengan pengasingan, hukuman sosial, hukuman mati, penindasan, dan pembakaran buku, pemusnahan ilmu, maka ada yang tidak beres dengan ajaran tersebut, ada unsur pemaksaan. Kebenaran sejati akan selalu bertahan, tetap teguh, tidak peduli berapa banyak rintangan yang menghadangnya, ujian yang menimpa, dan inilah mengapa Islam tetap berdiri kokoh, tetap utuh, selama lebih dari 1400 tahun, rentang waktu yang panjang. Karena ia bukan hasil spekulasi manusia, reka-reka akal, bukan hasil kompromi politik, kesepakatan kepentingan, dan bukan sesuatu yang ditentukan oleh konsili, keputusan pemuka agama. Islam adalah wahyu, firman Allah, dan wahyu tidak berubah, terjaga selamanya. Dari awal hingga akhir, Islam menegaskan satu hal yang tak terbantahkan, kebenaran mutlak. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tanpa sekutu dalam ketuhanan.